Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi. Cuy, mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di gunung salju, nih juga bukan Caramel Popcorn namanya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama, komedi, romance dari Thailand cuy. Mulai hap Mulai magazine laya Melau hap misalnya Shushu. Oke, biar nggak diomelin teman-teman Caramel Popcorn nih karena kebanyakan ngomong ya ntar. Bang, lu kebanyakan ngomong bang, openingnya kebanyakan bang, ini nggak penting bang, buruan bang. Kau kone Mulai hap Nauman Hua Kunna. Langsung aja dah kita bahas film Thailand satu ini yang berjudul I Find Thank You Love You tahun 2014 cuy. Rilis pada tanggal 10 Desember 2014, berdurasi tayang 1 jam 57 menit, disutradarai oleh GTH Matt Starton dan dibintangi oleh Pricaya Pongtananikon, Sani Suwan Metanon dan Sola Awi. Kalian tahu Sola Awi siapa? Pro player ya kalian ini ya. Berkisah tentang seorang pria Thailand insinyur engineering yang mempunyai pacar wanita Jepang yang meninggalkannya pergi bekerja ke Amerika. Karena berhubung pria ini tidak bisa berbahasa Inggris, ia pun meminta salah seorang wanita cantik penerjemah bahasa untuk melajarinya berbahasa Inggris agar ia bisa pergi menyusul pacarnya ke Amerika dan mendapatkan hatinya lagi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, guru dan murid ini pada akhirnya malah saling menaruh perasaan suka satu sama lain cuy. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Libin lah namang Tata ipu dalai ke komen halok Skoi dah. Film diawali scene yang menampilkan seorang wanita cantik yang sedang mengajar murid-muridnya belajar berbahasa Inggris. Wanita ini bernama Teacher Plank. Plank adalah seorang guru bahasa Inggris sekaligus penerjemah bahasa yang diceritakan masih berstatus single. Lalu setelah kelasnya selesai, Plank didatangi oleh salah seorang muridnya yang bernama Kaya. Kaya adalah seorang wanita murid Plank yang berasal dari Jepang, akan tetapi ia tinggal di Thailand. Ia menghampiri Plank memberitahukan berkat Plank gurunya, ia sudah lulus wawancara, diterima bekerja di Amerika dan akan segera berangkat ke sana. Tetapi sebelum berangkat, Kaya bercerita dan meminta tolong kepada Plank kalau Kaya ini ingin putus dengan pacar Thailandnya yang bernama Jim. Kaya bilang Jim tidak bisa berbahasa Inggris dan ia tidak bisa berbahasa Thailand. Maka dari itulah Kaya meminta Plank untuk membantu memutuskan Jim pacarnya itu. Pada awalnya Plank menolak, akan tetapi karena Kaya sudah membelikan tas mahal untuk Plank, Plank pun langsung berubah pikiran dan akhirnya mau membantu Kaya untuk memutuskan pacarnya itu. Lalu pada besoknya, seperti rutinitas yang sering Plank lakukan, setelah Plank selesai mengajar, ia selalu pergi ke sebuah coffee shop di lantai bawah kantor mengajarnya. Dan saat Plank mengantri, Plank malah tidak sengaja membuat pria yang antri di belakangnya tertancap sedotan di giginya. Setelah meminta maaf, Plank ini pun sadar kalau pria yang antri di belakang Plank ini ternyata adalah Jim pacarnya Kaya yang diceritakan ingin diputuskannya. Jim adalah seorang insinyur engineering yang bekerja di salah satu perusahaan di Thailand. Dengan sedikit perasaan yang heran, Plank pun menunjukkan pesan audio permintaan putus yang sudah direkam oleh Kaya dan Plank pun menerjemahkannya. Tetapi karena Jim ini diceritakan adalah seorang pria yang sangat intimidatif atau suka mengintimidasi, saat ia tahu kalau ia diputuskan oleh Kaya pacarnya dan ditinggalkan pergi ke Amerika karena Kaya sudah jago berbahasa Inggris, ia malah menyalahkan Plank gurunya dan sebelum pergi, Jim yang kesal malah melempar kuah sup ayam ke dinding kaca coffee shop itu dan membuat semua orang berlarian takut. Scene berpindah saat malamnya. Plank terlihat baru saja selesai bekerja dan terlihat bersiap ingin pulang. Tetapi suasana tiba-tiba berubah menjadi seram saat Plank melihat banner poster gambar dirinya yang telah dirusak oleh seseorang, yang dimana itu membuat Plank menjadi sangat ketakutan. Dan ketika Plank sudah di basement, Plank terlihat malah dihadang oleh seseorang yang sudah menunggunya menggunakan motor. Plank pun berlari dan ternyata orang bermotor itu adalah Jim. Jim dengan motornya pun langsung menghadang Plank sebelum Plank masuk ke dalam mobil. Jim di sini bilang kalau Plank bisa mengajari orang lain, maka Plank juga pasti bisa mengajari Jim untuk belajar berbahasa Inggris. Dan diceritakan
Jim menghampiri, ternyata ia ingin minta diajarkan Plank berbahasa Inggris secara pribadi. Dan dengan perasaan yang takut, Plank pun terpaksa mengiyakannya. Dan diceritakan setelah Jim bayar uang kelas, sebelum Jim pergi, ia pun mengancam Plank kalau Plank menipunya, Jim tidak akan mengambil uang les itu kembali. Akan tetapi Jim akan mengambil lanjut. Saat Jim berada di rumahnya, ia didatangi oleh seorang bawahannya yang bernama Jock atau The Joker's Henchman. Terlalu susah namanya ya. Nih kita kasih nama Jamal aja ya, mantap nih Jamal lagi ya. Jamal adalah seorang bawahan di pekerjaannya Jim yang diceritakan kalau ia selalu memuji Jim terlalu berlebihan dan menghormati Jim, akan tetapi Jamal ini selalu berakhir dimarah-marahi oleh Jim atasannya itu. Lalu scene berpindah menampilkan Plank yang sudah siap mengajar dan menunggu Jim di tempat kopi shop yang mereka berdua biasa datangi. Saat Jim sudah datang, Plank pun memulai pelajaran bahasa Inggrisnya. Akan tetapi Jim ini ternyata malah diceritakan kalau ia tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, yang membuat Plank harus mengajarinya dari pelajaran yang sangat mendasar, yaitu dimulai dari menyebutkan alfabet bahasa Inggris, yang membuat Plank ini merasa kalau ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Dan bahkan saat Jim belajar alfabet pun, karena sifat Jim yang intimidatif ini, ia malah menyalahkan Plank gurunya yang mengajar pada waktu itu. Saat Plank mengajar di kelas besoknya, ada salah seorang muridnya yang bernama Kun Pruk. Pruk adalah salah satu murid Plank yang diceritakan kalau ia adalah seorang bisnismen yang kaya. Dan diceritakan kalau Pruk ini ternyata menyukai gurunya sendiri, yaitu Plank. Saat Pruk latihan berbahasa Inggris di depan kelas, sambil menatap Plank gurunya, Pruk pun melontarkan gombalan-gombalan cinta kepada Plank yang membuat Plank gurunya ini juga sedikit malu saat mendengarnya. Saat kelas sudah selesai, resepsionis yang bernama Tui bilang kalau ada salah satu murid Plank yang meminta nomor handphonenya. Dan saat Plank tahu kalau murid itu adalah Kun Pruk, sang bisnismen, Plank pun tersenyum lebar bahagia sambil bilang kalau hari itu adalah hari yang indah untuknya. Pada malamnya, seperti sebelumnya, Plank terlihat kembali mengajar Jim berbahasa Inggris di tempat kopi shop biasa. Akan tetapi saat pelajaran berlangsung, ada kumpulan anak nakal yang malah berani memotor roknya Plank. Dan saat Jim sadar akan hal itu, Jim pun langsung memberi pelajaran dengan menakuti anak-anak nakal itu, sampai salah satu dari anak itu mencret ketakutan nih. Lalu pada besoknya, ketika Plank berjalan menuju kantornya, ia malah melihat Jim yang sedang sibuk terlihat mencari buku belajar berbahasa Inggris. Dan ketika Plank merasa kalau Jim ini serius ingin belajar, ia pun membantu dan memilihkan buku pelajaran bahasa Inggris dengan kosakata yang mudah untuk Jim, yaitu buku yang berjudul Cinderella. Lalu selang beberapa saat, malah ada terlihat wisatawan asing yang menghampiri Jim dan bertanya tentang arah menuju restoran kepadanya. Plank pun membiarkan Jim untuk berusaha menjawabnya sendiri. Dan ketika teman wisatawan asing atau bule ini juga datang, Jim yang diceritakan suka menghakimi dan mengintimidasi orang, ia malah ketakutan setengah mati menjawab berbicara memakai bahasa Inggris. Sampai Jim ini lari dan meninggalkan mereka semua pada waktu itu. Saat Jim dan Plank makan, Plank yang sedikit bingung, ia pun bertanya bagaimana caranya Jim dan Kaya berpacaran kalau mereka berdua tidak bisa saling mengerti bahasa satu sama lain. Lalu Jim ini pun bilang kalau ia dan Kaya bisa mengerti satu sama lain hanya dengan bahasa isyarat, dan mereka berdua pun akhirnya memulai obrolan membicarakan hubungan mereka masing-masing satu sama lain. Ketika besoknya, saat Plank sudah berada di kamar, Pruk yang sudah mempunyai nomor handphonenya Plank pun akhirnya menelpon dan membuat Plank si guru cantik ini pun senang dan bahagia. Scene berpindah lagi menampilkan Jim sedang sarapan di rumahnya. Terlihat Jamal juga baru saja bangun. Tetapi selang beberapa saat, ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata wanita ini adalah pacarnya Jamal. Wanita ini bernama Aeo. Aeo diceritakan adalah seorang wanita tangguh yang sama sekali tidak takut dengan Jim. Ia diceritakan selalu bertengkar dengan Jim, atasannya Jamal, karena Jamal ini terlalu mengagung-agungkan Jim, bosnya itu. Aeo terlihat membawakan sebuah paket untuk Jim, yang dimana di dalam paket itu ternyata berisi sebuah cincin
yang pernah diberikan Jim pada Kaya pacarnya waktu dulu. Dan diceritakan Kaya berniat ingin mengembalikan cincin pemberian Jim pacarnya itu. Jim pun langsung datang menemui Plank gurunya dan meminta Plank memberikan cincin itu kembali kepada Kaya dan menyampaikan pesan surat tulisan Jim yang berisi, "Aku memang selalu brengsek dengan semua pacarku, tetapi aku ingin menjadi baik demi kamu." Lalu saat Plank memvideo call Kaya, ia pun menyampaikan semua pesan Jim kepada Kaya pacarnya. Dan disinilah Kaya tahu kalau Jim belajar berbahasa Inggris karena Jim pacarnya itu ingin menyusulnya ke Amerika. Dan saat itu Plank juga tahu kalau Kaya pacarnya Jim ini malah selingkuh dan sudah tinggal bersama lelaki lain yang bernama Owen. Plank pun datang menemui Jim pada besoknya. Akan tetapi Plank bilang kalau ia tidak bisa menghubungi Kaya karena Plank tidak mau Jim tahu kalau Kaya sudah berselingkuh dan tinggal bersama lelaki lain. Lalu scene berpindah menceritakan saat Plank yang diajak Brooke pacarnya untuk ikut hadir ke acara ulang tahun ibunya. Dan singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Brooke sang bisnismen ini pun menyatakan cintanya dan Plank juga diceritakan menerimanya. Mereka berdua pun akhirnya diceritakan berpacaran. Plank yang selalu ingat akan Jim yang selalu berusaha belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh demi cintanya, ia pun menghampiri dan ingin membantu Jim. Plank bilang kalau ada satu cara agar Jim bisa diterima wawancara dengan waktu mereka yang tinggal sedikit, yaitu Jim harus mengingat pertanyaan dan latihan wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris. Jim pun diceritakan akhirnya membawa dan mengenalkan Plank gurunya itu kepada para bawahannya, yang juga termasuk ada Jamal dan pacarnya Ayo, sang wanita tangguh yang terlihat berada di situ. Mereka semua pun membantu Jim untuk latihan wawancara dan mencari tahu pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara perusahaan itu. Sampai pada akhirnya, Plank sang guru pun menjadi dekat dan berteman dengan teman-temannya Jim juga. Hari-hari pun berlalu dengan menampilkan Plank dan Jim yang selalu menghabiskan waktu bersama. Lalu scene berpindah menampilkan Brooke yang diceritakan adalah bisnismen yang kaya. Ia pun mengajak Plank pacarnya untuk pergi berlayar menggunakan kapal. Dan saat kapal sudah berada di tengah laut, Kun Brooke ini malah meminta Plank menutup matanya. Dan saat Plank melakukannya, Brooke malah bernyanyi lagu jadul sambil merayu Plank yang membuat Plank ini ilfeel, tidak menyukainya karena Brooke ini ternyata adalah seorang pria yang terlalu melankolis cuy. Kalian tahu melankolis kan ya, terlalu mendrama ya, ya sedikit lebay berlebihan kayak gitu-gitu ya. Bahkan saat besoknya, karena tahu hak sepatunya Plank patah, Brooke malah datang dengan membawakan 7 pasang sepatu dengan size yang berbeda, yang dimana Plank merasa kalau itu adalah hal yang sangat berlebihan. Lalu diperlihatkanlah saat Plank dan Jim berlatih boxing. Plank ini ternyata diceritakan malah jago memukul, dan di sana Plank bilang kalau ia sedang stres karena ia ingin memutuskan Brooke pacarnya itu. Akan tetapi ia tidak tega untuk melakukannya. Lalu scene berpindah saat Plank dan Jim melihat Brooke malah menyewa seluruh table di coffee shop hanya karena ingin memberikan sebuah kejutan untuk Plank pacarnya. Plank yang tahu itu pun ia pun langsung lari dan mengajak Jim pergi dari tempat itu. Saat malamnya, Jim dan Plank terlihat latihan wawancara di lobi apartemennya Plank. Tetapi Brooke malah datang ke sana dan membawa sebuah balon besar yang ingin diberikannya kepada Plank. Plank pun diceritakan memberanikan diri untuk menghampiri Brooke dan bilang kalau Plank akan mencoba mengakhiri hubungannya dengan pacarnya itu. Tetapi diceritakan saat Plank merasa kesulitan mengatakannya, Jim malah datang membantu dan bilang kalau Plank ini adalah istrinya dan meminta Brooke untuk tidak mengganggu Plank lagi, yang dimana itu membuat Brooke sangat terpukul dan patah hati mendengarnya. Ketika Jim sudah mengantarkan Plank ke kamarnya, Jim pun pamit pergi dan menuju tangga darurat. Plank yang bingung pun ia pun bertanya kenapa Jim tidak pergi ke lobi menggunakan lift. Jim bilang kalau Brooke masih di bawah, maka ia akan mengetahui Jim berbohong dan akan masih mengganggu Plank nantinya. Yang dimana itu malah membuat Plank merasa kalau Jim adalah orang yang benar-benar baik dan Plank juga tersentuh hatinya. Pada besoknya, terlihat Jim di coffee shop sedang menunggu Plank datang
karena Plank meminta Jim untuk menemaninya ke sebuah acara resmi dan menjadi penerjemah di sana. Lalu ketika Plank datang menggunakan gaun atau dress yang cantik, Jim pun diceritakan terpesona ketika ia melihatnya. Mereka berdua pun sampai di acara dan singkat cerita ketika di acara itu, sepatu Plank malah juga diceritakan patah. Dan karena Jim ini adalah insinyur engineering yang bisa memperbaiki apapun, Jim pun memperbaiki sepatu Plank dengan cara mematahkan hak satunya lagi agar Plank bisa memakai sepatu itu. Yang dimana itu membuat Plank sedikit demi sedikit yakin kalau Jim ini adalah pria yang sangat baik. Saat Jim pulang ke rumah, Jamal terlihat sedang berolahraga dan bilang kenapa Jim pulang larut malam karena besok adalah hari wawancara atau interviewnya. Jim yang diceritakan tidak tahu June artinya adalah bulan Juni dan menyangka itu adalah bulan Juli. Ia pun langsung gelabakan karena Jim menyangka interviewnya sebulan lagi, akan tetapi pada kenyataannya adalah besok harinya. Jim pun langsung menelpon meminta bantuan Plank, dan saat sudah di apartemen Plank pun membantu dengan memprintkan list pertanyaan yang sudah dibuatkan Plank agar Jim bisa menghafal dan mengingat besok harinya. Akan tetapi saat itu diceritakan Kaya malah memvideo call Plank yang tidak mau Kaya melihat Jim bersama Plank di apartemennya dan menjadi salah paham. Plank pun meminta Jim untuk duduk di kursi seberangnya. Di sini diceritakan Kaya berkata kalau ia sudah tahu pertanyaan apa yang paling penting yang akan membuat Jim diterima bekerja dan bisa ke Amerika, yaitu Jim harus tahu nama pendiri dari perusahaan yang akan merekrutnya itu. Akan tetapi saat Plank bertanya kenapa Kaya tiba-tiba berubah pikiran dan meminta Plank membantu Jim agar Jim bisa menyusulnya ke Amerika, Kaya bilang kenapa Plank peduli akan hal itu. Bukankah itu bukan urusannya Plank? Karena Kaya adalah seorang wanita. Kaya pun menyadari dan berkata kalau Plank sudah jatuh cinta kepada Jim pacarnya itu. Meskipun Jim tidak mengerti bahasa Inggris sepenuhnya, Jim diceritakan tetap mengerti apa artinya dari sebuah kalimat "You love Jim", yang dimana Jim saat itu mengetahui dan menyadari kalau Plank telah mencintainya. Dan Jim ini pun bilang kalau ia sebenarnya juga menyukai Plank, akan tetapi Jim tetap saja harus menjalani interview itu. Scene pun menampilkan Brooke yang datang untuk menemui Plank. Dan Brooke di sini bilang kalau Brooke sudah mengerti dan menerima kenyataan kalau ia memang tidak bisa mendapatkan hatinya Plank. Yang dimana itu membuat Plank sedikit lega. Akan tetapi di satu sisi Plank yang ingat kalau pria yang ia cintai akan pergi wawancara dan akan pergi ke Amerika untuk menemui gadis yang tidak baik untuknya. Plank pun terpukul menangis sedih dan hanya bisa pasrah memberitahu Jim kalau Jim harus mengingat nama pendiri perusahaan itu sambil menunggu hasil wawancaranya Jim, yang dimana diceritakan pendiri perusahaan itu bernama Noda Toichi. Jim pun diperlihatkan diinterview oleh 3 orang pengusaha yang bertugas menginterview calon pekerja yang akan dikirimkan ke Amerika itu. Dan berkat semua pelajaran yang diberikan Plank gurunya, Jim pun berhasil menguasai dan menjawab semua pertanyaan saat interview itu. Akan tetapi ketika interview sudah selesai, saat Jim sudah ingin pergi keluar dari ruangan itu, salah satu penginterview yaitu Bapak Botak, ia pun memanggil dan benar saja Bapak Botak malah bertanya kepada Jim siapa nama pemilik perusahaan yang akan menerima Jim sebagai pekerjanya itu. Jim yang sebenarnya dalam hatinya juga sudah tidak ada keinginan untuk menyusul Kaya dan ingin tetap tinggal di Thailand bersama Plank. Jim pun menjawab kalau pendiri perusahaan itu adalah Doraemon. Cuy, mantap ya. Lalu scene berpindah menampilkan saat Plank berada di coffee shop telah menerima pesan dari Jim yang berbentuk sebuah audio. Dan diperlihatkan Jim juga datang ke coffee shop itu untuk menemui Plank, yang dimana Jim di sini mengutarakan semua perasaan cintanya kepada Plank guru yang disukainya itu.
Dan mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan dan hidup saling mencintai sebagai pasangan. Dan filmnya pun berakhir dengan ending yang bahagia cuy. Mantep nih happy ending ya. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Nih bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton I Find Thank You Love You tahun 2014 streaming di Google Chrome. Ini film menurut gua bagus banget ya, karena banyak banget adegan-adegan komedi yang lucu di film ini. Kalau kita bicara tentang film Thailand, dunia perfilman Thailand itu udah keren banget sekarang cuy. Patut diperhitungkan dan udah deserve banget buat di-compare dengan negara-negara Asia yang lainnya ya. Dari segi alur cerita, production value, kualitas pengambilan gambar, dan satu nih gua pribadi suka banget dari dunia perfilman Thailand adalah komedinya cuy. Syarat nih buat Thailand nih, gila. Keren banget asli. Buat kalian yang pengen having fun, nyari hiburan biar bisa ngilangin jenuh ketawa ketiwi, kalian wajib banget cuy nonton film drama komedi Thailand yang satu ini ya. JJ bilang ke gua nih, "Bang, ini film kayaknya udah direkap bang sama channel yang lain bang. Udah ada bang beberapa bang, gua liat bang nggak ada yang nonton bang." Bryce said it doesn't matter J. Kalau ngebahas film Thailand, Caramel Popcorn wajib banget punya rekapan film yang satu ini dulu cuy. Karena by the way, ini film pilihan gua sendiri ya. Pelajaran hal baik yang bisa kita petik dan ambil dari film ini adalah kita nggak tahu cinta itu bisa datang dari mana aja cuy. Hal yang kita kejar selama ini belum tentu baik buat kita, dan hal yang sudah ada di depan mata kita selama ini bisa aja itu yang kita cari dari dulu cuy. Mantap gak tuh gua jadi demi Teguh lagi ya, gua nih mantap nih. Akhir kata gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Kalian ini emang the best ya buat kita ya, satu tim nih mantap. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.